Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Farizam Kapranata dengan NIM 11930300033 dan juga rekan saya yang bernama Ahmad Alfan Jauharul Haq dengan NIM 11930300005. Kami di sini akan menjelaskan mengenai penciptaan alam semesta menurut Al-Quran dan teori. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini, selain Allah beserta zat dan sifatnya. Alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam gaib dan alam syahada, yang jika dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi beserta semua kaidah sains. Definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surat Al-Anbiya ayat 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan artinya, dan apakah orang-orang yang tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Secara umum dapat diketahui mengenai penciptaan langit dan bumi ialah langit dan bumi diciptakan melalui 6 masa yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-layla النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Lalu ayat tersebut pun dipertegas dengan adanya surat Al-Furqan ayat 59. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. 6 masa penciptaan alam semesta. Ulama berpendapat bahwa 6 masa penciptaan alam semesta ini dijelaskan pada Quran Surat An-Nazi'at ayat 27 hingga 33. Masa pertama pada ayat ke-27. Pada masa atau periode ini alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut dengan Big Bang. Ledakan besar tersebut sebagai awal lahirnya ruang dan waktu, termasuk materi. Lalu masa kedua pada ayat selanjutnya ayat ke-28.
Ayat ini menerangkan tentang proses pengembangan dan penyempurnaan. Dalam ayat ini terdapat kata meninggikan bangunan yang memberi pengertian bahwa alam semesta mengembang, galaksi-galaksi saling menjauh dan langit makin tinggi. Sedangkan kata menyempurnakan memiliki arti bahwa alam ini tidak semata-mata terbentuk, melainkan sebuah proses evolutif atau bertahap. Lalu masa ketiga pada ayat 29 Quran Surat An-Nazi'at. Di ayat tersebut terdapat kalimat, Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Masa ini adalah di mana terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya dan bumi berotasi sehingga terjadi siang dan malam. Masa keempat pada ayat 30. Pada masa ini daratan bumi muncul. Dahulu kala terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian besar matahari terpental keluar. Masa yang terpental ini menjadi planet diantaranya adalah bumi. Penghamparan yang dimaksud adalah pembentukan superkontinen Pangea di permukaan bumi. Ketika bumi baru terbentuk, belum ada daratan, yang ada hanyalah batuan-batuan yang berpijar dengan suhu ratusan derajat Celcius. Lalu masa kelima pada ayat selanjutnya, ayat 31. Dalam ayat 31 ini menunjukkan bahwa di mana terjadi evolusi bumi dari tidak ada air menjadi ada air. Air tersebut berasal dari komet yang menghantam bumi. Hidrogen yang terdapat pada komet bereaksi dengan unsur-unsur yang terdapat di bumi dengan terbentuklah uap air. Uap air ini kemudian turun sebagai hujan dan sebagai sumber kehidupan di muka bumi. Lalu masa keenam ialah masa terakhir pada ayat 33. Gunung-gunung dipancangkan, artinya gunung terbentuk setelah penciptaan daratan, pembentukan air, dan munculnya tumbuhan. Gunung memiliki akar di dalam tanah atau bisa disebut juga pasak. Fungsi gunung ialah menstabilkan gerak bumi, mencegah goyangnya tanah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 33, setelah terbentuknya gunung, terciptalah hewan dan manusia. Teori terciptanya alam semesta menurut sains. Yang pertama ialah teori ledakan besar. Teori ledakan besar atau yang bisa dikenal dengan teori Big Bang adalah teori yang paling populer dan banyak diyakini kebenarannya hingga saat ini. Teori ini pertama kali diusulkan oleh kosmolog asal Belgia, Abbe Georges Lemaître pada tahun 1927. Lemaître juga dianggap orang pertama yang mencetuskan teori bahwa alam semesta terus mengembang. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari sesuatu yang super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13,75 miliar tahun yang lalu hingga menjadi alam semesta seperti sekarang ini. Kedua, teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap diusulkan oleh H. Bondi, T. Gold, and F. Hoyle dari Universitas Cambridge pada tahun 1948. Menurut mereka, alam semesta ini tidak ada awal dan akhirnya. Alam semesta selalu terlihat sama seperti sekarang. Teori itu menganggap bahwa alam semesta tidak terhingga luas serta usianya. Sempat populer di awal abad ke-20, kini teori tersebut banyak menerima penolakan dari para fisikawan. Bukti yang dianggap mematahkan teori keadaan tetap adalah radiasi latar gelombang mikrokosmis yang didapatkan dari teori ledakan besar. Selanjutnya ada teori kabut. Teori kabut yang dikenal juga dengan teori nebula ini pertama kali diusulkan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Secara umum, teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya dari sebuah bola kabut gas raksasa. Kemudian terdapat beberapa materi yang terlepas ke sekitar bola gas. Jadi, sementara itu bola gas utama masih berukuran besar dan panas menjadi matahari, dan materi yang terlepas menjadi padat dan dingin membentuk planet. Yang keempat, tentang teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan pada tahun 1930 oleh seorang astronom Inggris R.L. Lyttelton. Dalam teori ini dijelaskan bahwa mula-mula ada matahari kembar yang
saling mengelilingi. Kemudian satu matahari tersebut ditabrak oleh bintang yang sedang melintas, lalu hancur menjadi materi yang lebih kecil, namun tetap mengitari matahari yang masih utuh. Lama-kelamaan materi tadi menjadi sebuah planet. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.